Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Taufan. Saya dari PPKNB 2019 semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan buku 2 bab 2, yaitu tentang kebajikan intelektual berkaitan dengan tujuan dan praktik pendidikan. Nah, ini adalah salah satu ujian akhir semester yang dimana mata kuliahnya ini adalah Sistem Politik Indonesia, yang dimana diampu oleh Pak Iqman Nur Rahman selaku dosen dari mata kuliah ini. Nah, kita lanjut sini bagaimana kebajikan intelektual berkaitan dengan tujuan dan praktik pendidikan lainnya. Di sini dalam buku 2 bab 2 ini ada 4 materi, di mana 4 materi ini yang pertama adalah pemikiran kritis dan kebajikan intelektual. Pemikiran kritis dan kebajikan intelektual. Apakah komponen-komponen semangat yang kritis tepat dianggap sebagai kebaikan intelektual? Dalam Reason Siegel 1998 mempertahankan 2 komponen pemikiran yang kritis dan komponen penilaian alasan. Ada 2 komponen yang dianggapnya ini mempunyai makna, di mana yang pertama ini adalah komponen pemikiran kritis, di mana menurutnya pemikir yang kritis adalah penyebab penilaian dan komponen semangat yang kritis dari pemikiran yang kritis. Komponen-komponen ini secara individu diperlukan dan kebersamaan yang cukup untuk menjadi seorang pemikir yang kritis. Lalu yang kedua adalah komponen penilaian alasan. Seperti namanya, menyangkut keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengevaluasi alasan dengan baik, yaitu dengan cara mencerminkan kriteria epistemologis yang tepat mengenai kekuatan pembuktian dari alasan dan bukti yang diajukan. Inti dari komponen penilaian alasan ini adalah persyaratan bahwa kriteria epistemik terpenuhi. Menilai alasan dengan baik adalah menilainya dalam hal kriteria epistemik yang relevan, dipahami, dan diterapkan dengan benar. Lalu yang selanjutnya, apa persamaan antara kesanggupan si T dan A kecenderungan, si B kecerdasan? Apakah kita menganggap ciri-ciri yang membentuk semangat kritis sebagai kebajikan intelektual? Bagaimana kita harus memahami hubungan dengan kemampuan yang bersama-sama membentuk penilaian alasan komponen Citi. Seperti kebanyakan cerita masih ada dengan tajam membedakan antara kemampuan itu dan semangat kritis atau kebalikan intelektual. Tapi beberapa ahli teori menganggap kemampuan sebagai bagian penting dari kebajikan, di mana seseorang tidak dapat memiliki tanpa memiliki setidaknya sedikit dari kemampuan. Misalnya Sari Tisman, Alan J. dan David N. Perkins tampaknya menarik perbedaan tajam yang sama antara kemampuan dan watak yang biasanya dijabarkan oleh para ahli teori Citi. Dapatkah Anda bermain piano? Apakah Anda bermain piano? Ini adalah pertanyaan yang berbeda, dan jawaban yang mungkin juga ya untuk pertanyaan dan tidak untuk yang kedua. Pertanyaan pertama mengenai kemampuan. Jika Anda duduk di depan piano, dapatkah Anda memainkan sebuah nada? Lalu pertanyaan kedua secara diam-diam lebih banyak, itu melampaui kemampuan dan menanyakan tentang kecenderungan. Apakah Anda cenderung untuk bermain piano? Kalau suka bermain piano, apakah Anda bermain secara teratur?
bermain piano seperti pemikiran yang lebih tinggi. Setidaknya dalam hal ini, dalam kedua kasus, kemampuan saja tidak cukup untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan. Sama seperti memiliki kesanggupan bermain piano, tidak menjamin adanya kecenderungan untuk melakukannya. Memiliki keterampilan berpikir tentu tidak berarti bahwa seseorang akan menggunakannya. Malah riset memperlihatkan bahwa para siswa seringkali gagal menggunakan keterampilan berpikir yang diajarkan kepada mereka. Misalnya riset tentang penalaran dan argumen memperlihatkan bahwa apabila diajukan dengan jelas, orang dapat mudah memberikan banyak alasan yang bertentangan dengan pihak favorit, yaitu mereka memiliki kesanggupan, tetapi biasanya mereka gagal melakukannya, yaitu karena mereka tidak mempunyai atau tidak memiliki watak. Lalu selanjutnya kita masih membahas tentang pemikiran kritis dan kebajikan intelektual, di mana ini adalah kehandalan versus tanggung jawab atas kebaikan intelektual. Reliabilis mengambil calon kebajikan intelektual sebagai kebajikan asli karena latihan mereka andal menghasilkan keyakinan sejati. Mereka fakultas, kemampuan atau kekuatan yang merupakan bagian dari anugerah biologis alami kita. Misalnya mekanisme persepsi, memori, dan kemampuan penalaran alami kita. Kebajikan adalah kebajikan karena yang kecenderungan mereka sebenarnya untuk menghasilkan kepercayaan yang benar. Inilah yang membuat mereka menjadi Inilah yang akhirnya membuat mereka menjadi kebajikan. Lalu ada respon bilis. Sekali lagi, secara kasar di sisi lain mengambil calon kebajikan intelektual menjadi kebajikan intelektual asli karena mereka keunggulan atau kesempurnaan. Kebajikan adalah kebajikan bukan karena mereka andal menghasilkan suatu kebenaran atau apapun itu, tetapi karena latihan mereka mewujudkan keunggulan yang sesuai. Maksud dari pemikiran ini adalah tanggung jawab ini lebih dominan dalam teori yang ada saat ini, karena dengan adanya tanggung jawab ini bisa menimbulkan adanya kehandalan. Namun jika kita memprioritaskan kehandalan, belum tentu ada rasa tanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Lalu selanjutnya adalah hubungan antara kebaikan dan alasan. Dapatkah orang yang berbudi luhur secara intelektual sepenuhnya tidak relevan? Lalu ada juga berapa banyak pemberian cukup selama kita berbicara tentang kebajikan intelektual. Dan yang ketiga adalah dapatkah orang berbudi luhur secara intelektual demikian, namun kekurangan dari sudut pandang akal. Apakah orang yang berbudi luhur secara intelektual berdasarkan kebajikan itu rasional? Pada poin 1, dapatkah orang yang berbudi luhur secara intelektual sepenuhnya tidak relevan? Menurut pandangan mereka, orang yang berbudi luhur secara intelektual harus memiliki setidaknya beberapa kemampuan. Untuk bagian sendiri siap untuk mengakui poin karena melibatkan kebajikan intelektual, tetapi tidak karena menyangkut disposisi Siti. Seseorang dapat saya pikir memiliki disposisi yang diperlukan, tetapi tidak ada kemampuan. Misalnya Joe dapat memiliki kecenderungan kuat untuk mendasarkan kepercayaannya pada alasan dan bukti yang relevan, namun benar-benar kurang dalam kemampuan untuk melakukannya. Dia secara konsisten menimbulkan gagal untuk mengenali signifikansi epistemik dari alasan kandidat dan lain-lainnya. Di sini seperti sebelumnya banyak hal akan bergantung pada menghindari kebajikan atau disposisi konflasi. Lalu poin kedua, berapa banyak pemberian cukup selama kita berbicara tentang kebajikan intelektual. Misalkan Joe memiliki kemampuan minimum yang diperlukan untuk memiliki kebajikan yang diperlukan bersama dengan apapun yang diperlukan. Kemudian
Dia dianggap sebagai berbudi luhur secara intelektual, setidaknya sehubungan dengan nilai-nilai yang dipertanyakan. Tapi sayangnya dia tidak memiliki sudut pandang Siti. Justru karena dia sangat buruk atau hanya kurang baik berdasarkan pertimbangan, yaitu pendekatan moralitas yang dipahami sebagai yang menuntut hanya sedikit kemampuan, menempatkan tidak cukup penekanan pada komponen penilaian terhadap Siti. Lalu poin selanjutnya, dapatkah orang yang berbudi luhur secara intelektual demikian namun kekurangan dari sudut pandang akal? Karena seseorang bisa menjadi rasional tetapi masih kurang dari sudut pandang akal, yaitu menjadi rasional tidak memerlukan keberadaan sempurna rasional. Kita harus mengatakan hal yang sama tentang orang yang berbudi luhur secara intelektual. Dia dapat berbudi luhur secara intelektual sementara masih kurang dari rasional sempurna. Dan dalam pengertian itu kurang dari sudut pandang akal, sejauh yang bisa dilihat ini tidak kontroversial dan disetujui oleh sebuah ahli teori kebajikan intelektual. Dan Siti ini membawa kita ke pertanyaan yang paling penting, apakah pada poin selanjutnya, apakah orang yang berbudi luhur secara intelektual berdasarkan kebajikan itu rasional? Artinya, apakah menjadi berbudi luhur secara intelektual memerlukan atau menjamin menjadi rasional? Lalu selanjutnya ada kebaikan intelektual dan tujuan pendidikan. Kita semua sepakat bahwa siswa yang berbudi luhur harus diutamakan daripada yang tidak. Seperti halnya siswa yang berbudi luhur, cerdas, imajinatif, peka, berani, peduli, dan lain-lain. Banyak hal yang banyak dilakukan oleh siswa, tapi apakah semua ini benar dianggap sebagai cita-cita pendidikan? Pernah ada keraguan hanya karena jika kita serius memperlakukan siswa dengan hormat, menjadi apa mereka dan watak serta kebajikan apa yang mereka hargai, yang mereka miliki, dan wujudkan itu penting terserah mereka sendiri. Sementara ada usaha untuk mendorong kemampuan dan disposisi Siti pada siswa. Kami juga merekomendasi mengundang mereka untuk mengevaluasi sendiri kelayakan hal-hal ini dan menyerahkan argumen kami untuk kelayakan itu untuk pengawasan dan penilaian independen mereka. Selanjutnya kita membahas moralitas intelektual, kesadaran diperpanjang, dan epistemolog pendidikan. Kekhawatiran mentah adalah budaya bahwa para epistemolog kebajikan tampaknya berkomitmen untuk menghindari ketergantungan apapun pada teknologi dalam pendidikan karena takut bahwa hal ini akan mengurangi kapasitas kognitif subjek. Nah, dimana pada era saat ini semua harus modernisasi dan globalisasi. Pendidikan kita hari ini lebih kepada ketergantungan akan teknologi, sehingga ini pada akhirnya membuat dampak baru pada peserta didik. Ini juga mengaruhi dari kapasitas kognitif subjek. Juga memperhatikan bahwa keprihatinan ini didasarkan pada konsepsi yang keliru akan epistemologi, yang di atasnya pengembangan kemampuan dan kesanggupan kognitif subjek itu setara dengan perkembangan kebajikan-kebajikan intelektualnya. Selanjutnya kita membahas tentang testimoni kebajikan, di mana dengan menggunakan kerangka kerja berpikir Aristoteles, kita dapat mengatakan bahwa testimoni kebajikan adalah arti antara menjadi terlalu cepat percaya, terlalu mudah percaya atau mudah takluk, dan terlalu lambat untuk mempercayai orang lain. Orang yang terlalu skeptis tidak mau mempercayai orang lain selain dirinya sendiri. Selanjutnya kita membahas masalah penilaian untuk moralitas intelektual. Sementara perhatian terhadap pengajaran moralitas intelektual mengumpulkan sedikit perhatian telah diberikan pada penilaiannya. Meskipun itu termasuk daerah yang sedikit lebih membosankan dari pemikiran dan praktik pendidikan, penilaian adalah penting. Tanpa mampu menilai sejauh mana siswa telah
menilai bentuk-bentuk pengetahuan atau keterampilan tertentu, akan sulit untuk mengetahui di mana untuk memulai pengajaran yang telah dilakukan tanpa kemampuan menilai untuk pembelajaran. Kita tidak dalam posisi untuk mengetahui apakah pengajaran kita telah efektif atau tidak. Sebagaimana halnya dengan pengajaran pada umumnya, demikian juga dengan belajar untuk menjadi baik secara intelektual. Lalu selanjutnya, keraguan tentang menilai moralitas intelektual. Siswa saat ini termotivasi oleh nilai lebih yang mereka terima daripada nilai intrinsik apapun yang mereka pelajari di kelas. Keluhan sudah lama, hal ini menyorakan sejak awal sebagai penjahat, dan menemukan ekspresi dalam pengajaran Marcel tanpa nilai. Kirschenbaum menurutnya permainan dalam pendidikan di Amerika dan hukuman Kohn dan Limbalan meringkas keluhan ini. Nilai mengurangi minat siswa dalam belajar, itu menciptakan preferensi untuk tugas-tugas yang mudah, dan itu mengurangi kualitas pemikiran siswa. Lalu kita lanjut. Hal itu juga mendorong menyontek dan takut gagal. Selain keluhan mengenai praktik penilaian di ruang kelas, sekolah, dan maupun setingkat universitas, kritik mengenai rezim pengujian tingkat tinggi di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada juga dikenal dengan baik. Di antara keluhan yang rutin dibuat adalah bahwa tes semacam itu memaksa penyempitan kurikulum, bahwa mereka memanfaatkan kelompok-kelompok yang kaya atas orang lain, bahwa mereka secara rutin berjudi, bahwa mereka menuntun pada pengajaran hingga ujian, dan bahwa mereka secara tidak adil digunakan untuk memberi upah dan menghukum para guru. Ini menurut Revich tahun 2010. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.